Halo, selamat pagi dari Dubai. Hari ini saya akan membicarakan tiga properti di Dubai yang menurut saya itu unik dan ini adalah low entry. Jadi properti yang masih terjangkau, tetapi mempunyai keunikan dan kelebihan yang sangat bagus. Dan ini alasan kenapa saya pilihkan tiga proyek dari properti di Dubai. Yang pertama, untuk kelebihan masing-masingnya adalah satu dengan konsep sustainable living dan green living. Yang kedua dengan konsep private swimming pool dan private jacuzzi, dan kemudian yang ketiga ini mengenai lokasi dengan flexible payment plan. Jadi lokasinya itu menang di lokasi. Di situ nanti akan ada golf course view, lake view, dan transportasi umum yang itu adalah metro dan dekat dengan pantai. Dan itu kira-kira yang akan saya share untuk proyek apartemen di Dubai. Nah, yang pertama mungkin untuk supaya kita bisa tahu Dubai itu di mana. Dubai itu adalah salah satu kota di Uni Arab Emirates atau Middle East ya, Timur Tengah. Ini termasuk negara Arab, tapi sudah sangat modern dan terbuka. Dubai adalah salah satu pusat bisnis dari Uni Arab Emirates, dan sedangkan Abu Dhabi adalah ibu kota, tetapi lebih terkenal Dubai gitu. Nah, mengapa invest di Dubai? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah strong resurgence. Jadi ini ekonomi di Dubai ini terutama setelah pandemi, ini recovery-nya itu sangat cepat gitu. Jadi Dubai menghandle pandemik itu dengan baik, walaupun dulu dalam masa pandemik, tetapi tetap orang bisa liburan ke Dubai, di mana di beberapa negara Eropa itu masih tutup, tapi Dubai terbuka karena mereka pada waktu itu sangat ketat dan kebanyakan manusia atau residen di Dubai itu mengikuti protokol peraturan dengan menggunakan masker dan lain sebagainya. Kemudian aman. Dubai adalah salah satu termasuk kota aman di dunia. Jadi saya pun tinggal di Dubai itu sudah lama ya, dan saya merasa walaupun saya keluar malam sendiri gitu tidak khawatir ada orang jahat atau apa gitu. Dan juga banyak sekali orang yang tinggal di apartemen, mereka tidak mengunci pintu gitu. Nah, kemudian Dubai merupakan salah satu Expo 2021, di mana di Expo ini mereka mengembangkan semua bentuk teknologi dan kemajuan atau apapun itu, Expo dalam bidang ekonomi, turis, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah infrastruktur, Dubai atau Arab Emirates juga sangat berkesinambungan. Mereka mempunyai alat transportasi metro yang terkoneksi dengan bus atau transportasi air gitu ya. Jadi apapun itu untuk infrastrukturnya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian untuk nilai sewa atau hasil dari investasi di properti itu biasanya tinggi. Kalau misalnya kita per tahun ada beberapa yang memberikan 6%, atau kalau fully furnished untuk short term
itu bisa malah bisa 10% atau 12%. Dan seingat saya kalau di Indonesia dulu pas waktu saya kerja di sana itu return investment-nya itu mungkin kalau 4%, 5% sudah bagus. Tapi kalau di Dubai kalau mengenai nilai sewa itu termasuk tinggi. Kemudian selain itu kita tahu di Dubai itu arsitekturnya itu sangat menakjubkan. Itu ada beberapa model bangunan yang sangat unik. Nah, kemudian apa atraksi di Dubai yang menunjang Dubai sedemikian terkenal untuk turis, untuk bisnis, dan untuk properti? Di Dubai ada salah satu hotel bintang 7 namanya Burj Al Arab. Salah satu hotel bintang 7 itu ada di Dubai. Kemudian ada namanya The Palm Jumeirah. Ini adalah pulau buatan dengan bentuk pohon palem. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada Atlantis Dubai. Kemudian Miracle Garden. Ini salah satu taman terbesar di dunia. Kemudian ada Burj Khalifa, salah satu hotel tertinggi di dunia. Bukan hanya hotel, tetapi ada residensial atau lebih tepatnya salah satu gedung tertinggi di dunia. Kemudian ada Lamer Beach atau pantai. Kemudian ada Ain Dubai. Ini juga di pulau buatan namanya Blue Water Island. Ini seperti ini Blue Water Island. Ini ada beberapa residensial juga, dikelilingi air, dan di sini ada Dubai Marina. Kemudian Dubai Mall, juga salah satu mall terbesar di dunia, ada di Dubai. Kemudian Museum of Future, ini museum di mana menunjukkan bagaimana masa depan itu akan seperti apa akan berkembang dengan teknologi, dengan pengadaan pangan, air, recycling, dan segala macam. Kemudian ada Dubai Frame, ada Dubai Safari Park, ada Mall Emirates. Ini salah satu turis di Dubai. Jadi kalau misalnya ada yang mau liburan di Dubai, ini Museum of the Future ini bagus sekali untuk dikunjungi. Nah, kemudian ini kita masuk ke proyek apartemennya. Ini namanya Maimun Garden di JVC. Nah, ini akan ada 2 tower seperti ini, dan kemudian untuk lokasinya ada namanya di Jumeirah Village Circle. Ini ada apartemennya, dan kalau lihat lokasinya di sini, ini dekat dengan pulau buatan. Pulau buatan yang namanya Palm Jumeirah tadi. Di sini ada Atlantis, ada hotel, villa, residensial. Jadi semuanya ada view airnya. Dan yang Ain Dubai ada di sini, salah satu pulau buatan juga. Kemudian ini di sini ada lagi pulau buatan, ini Imar Beachfront, di mana di sini juga dibuat untuk kapal pesiar atau terminal kapal pesiar. Jadi apartemennya ini di sini limit ya. Jadi kita bisa kalau invest di sini kita akan bisa mengharapkan apresiasi atau nilai harga naik dari properti tersebut. Tetapi kita sekarang fokus untuk apartemen di sini karena saya ambil di sini konsepnya itu sustainable living, dan lokasinya ada di sini dekat dengan area-area atraksi di Dubai. Nah, kemudian ini adalah salah satu fasilitasnya yang saya bilang dengan konsep sustainable living, itu dari air itu bisa langsung kita minum, clean water. Kemudian ini menggunakan teknologi yang terakhir, konsepnya juga smart home, ada organic green home, green wall. Ini banyak sekali, nanti akan saya
ulas di selanjutnya. Tapi gambarannya seperti ini. Ini nanti akan ada sungai buatan. Jadi di Dubai, walaupun itu ibaratnya negara padang pasir, kenapa sangat booming real estate, karena semuanya mereka bisa bikin walaupun itu artificial gitu. Dan kalau mereka janji biasanya ditepati. Nah, ini mengenai untuk sustainable living atau recycle dan semuanya untuk udara gitu. Jadi dengan sustainable living ini untuk energi bisa menghemat sekitar 40%. Jadi untuk bilnya atau untuk pembayaran tiap bulan nanti akan berkurang gitu ya. Nah ini semuanya karena sudah smart home, semuanya sudah dipersiapkan untuk air dan untuk pengecasan mobil, karena Tesla kan lagi digalakan saving energy gitu. Energy saving termasuk di sini. Nah, ini yang menarik, di apartemen tersebut nanti akan dibuatkan juga seperti hanging garden. Dan kita tidak bikin sendiri. Nanti kalau misalnya sudah serah terima, benar-benar akan ada green area seperti ini. Greenhouse dan wellness lounge. Yoga dan meditasi garden juga ada, kemudian Zen garden pun ada. Barbecue area, kid play area, untuk sport nanti akan ada table tennis, badminton, paddle court, squash court, gym, water pool untuk anak-anak, ada sauna, ada steam, sungai buatan, swimming pool ini nanti infinity. Dan ini adalah tipe dari apartemen. Apartemennya dari tipe studio. Studio itu kalau di sini itu minimal ukurannya itu 35 meter at least ya. Kalau di Jakarta dulu saya di sana studio bisa 21 meter. Kalau di Dubai masih baik. Orangnya ngasih studio itu agak besar gitu. Nanti ada juga tipe 1 kamar, ada tipe 3 kamar. Nah, ini yang terakhir adalah mengenai developer. Developer ini sudah lama ya. Jadi mereka ada proyek di Emirates, di Uganda, dan di Inggris. Nah, untuk apartemen ini sendiri, untuk cara bayarnya ini sangat fleksibel. Mengapa saya pilihkan ini? Karena ada 2 alasan, yaitu konsep dari apartemen, kemudian cara bayarnya, dan termasuk juga untuk konsep ya. Nah, cara bayar ini bisa diangsur selama 7 tahun. Jadi ini apartemennya akan serah terima sekitar 2025. Pembayarannya 50% sampai serah terima, dan setelah serah terima itu masih bisa dicicil selama 4 tahun. Nah, itu yang dinamakan handover post payment plan. Nah, ini salah satu yang unik ya yang saya pilihkan. Nah, yang kedua ini ada sebentar. Nah, ini yang proyek kedua. Kenapa saya pilihkan ini? Juga menurut saya ini sangat unik dan harganya masih terjangkau. Dan kemudian untuk payment plan atau cara pembayarannya pun masih cash bertahap. Ini ada di JVT. Serah terima 2025 dan tahun 2025, dan cara bayarnya pun masih dengan setelah serah terima masih bisa dicicil ke developer, jadi tidak perlu bank. Oh, yang saya perlu ingatkan juga, kalau untuk pembelian apartemen juga bisa menggunakan bank. Nah, ini
namanya Miami. Mereka ada semua punya apa namanya privat pool atau kolam renang. Jadi setiap unit apartemen akan ada kolam renang masing-masing. Dan untuk lokasinya ini juga sangat bagus. Di sekitar lokasi ini hanya ada villa dan di situ juga ada Novotel Hotel. Jadi kalau untuk prospek ke depannya nanti untuk buat Airbnb atau holiday home itu bisa seperti harga hotel, sementara ini apartemen, jadi akan ada seperti kitchen atau dapur dan pool. Jadi untuk prospek investasi ke depannya juga akan sangat bagus. Nah, ini konsepnya, ini karena setiap apartemen ada swimming poolnya, ini akan seperti ini, seperti bentuk kapal, dan untuk finishingnya sangat modern. Karena setiap ini akan ada kolam renang, jadi karena berat, yang lebih besar itu yang di lantai bawah, kemudian lantai ke atasnya menggerucut seperti itu. Nah, nanti di situ akan fasilitasnya sudah lengkap sekali ya, akan ada kolam renang seperti ini. Konsepnya kira-kira seperti ini. Kemudian di sini saya jelaskan lagi kenapa orang investasi di Dubai itu. Dubai itu merupakan kota aman, kemudian infrastrukturnya juga sangat bagus, kemudian bebas pajak. Ini yang penting, salah satu pendorong kenapa Dubai berkembang sangat cepat, karena propertinya itu freehold atau sertifikat hak milik, dan itu tidak ada pajak kalau jual apartemen atau kalau beli apartemen, atau pajak penghasilan itu tidak ada. Kemudian itu di sini peraturannya itu sangat jelas untuk peraturan para investor membeli apartemen di Dubai. Nah, ini hanya mengenai developernya, apa yang mereka sudah kembangkan, ada sustainability project, ada arsitektur terbaik di Dubai, mereka buat apartemennya. Nah, ini project-project yang mereka sudah selesaikan. Ini ada banyak sekali, ada Parkview, ada Samana Wave, nah, ini Samana Miami. Ini salah satu poolnya. Kita bisa lihat di sini ya konsepnya akan seperti apa. Ini yang menghadap ke pool atau swimming pool atau kolam renang. Kolam renangnya untuk kolam renang bersama di sini, dan ini untuk teras dengan private poolnya, kan ada tanaman gitu. Dan uniknya lagi mereka juga akan tanam pohon kelapa di sini. Jadi kalau Dubai itu apa sih yang nggak bisa gitu kan? Gitu. Nah, ini salah satu fasilitasnya. Ini kalau kelihatan seperti di atas ya. Jadi dari atas akan kelihatan seperti ini. Ini yang di pinggir-pinggir ini adalah tipe 2 kamar. Di sini ada apa namanya? taman bermain atau fasilitas, dan ini ada kolam renang. Seperti ini karena meniru konsep seperti apa Miami, makanya banyak flamingo. Gitu. Ini seperti kapal. Jadi seperti itu ya. Jadi overall proyek ini kenapa saya pilih? Lokasinya bagus, konsepnya bagus, unik, tidak banyak apartemen yang mempunyai private swimming pool, kemudian cara bayarnya. Nah, kemudian yang sekarang yang proyek ketiga ini di JLT ya, sebentar. Nah, ini proyek ketiga. Mengapa saya pilihkan ini? Karena
ini lokasinya. Lokasinya ini benar-benar yang di mana sangat strategis ya. Ini dekat Dubai Marina, di mana biasanya kalau turis itu kalau ke Dubai pasti ke sana karena ada dekat dengan pantai, ada dekat dengan Blue Water Island, dekat dengan itu yang tadi yang Pulau Baru itu. Dan saya pilih ini juga karena mereka punya post payment plan handover. Jadi setelah serah terima pun masih ada cicilannya. Jadi nggak harus yang oh apartemennya sudah jadi harus bayar semua enggak. Dan konsep dari ini sudah fully furnished. Jadi nanti bisa langsung disewakan atau kita kerjasama dengan biasanya ada namanya short term rental atau holiday home. Itu biasanya lebih banyak kita menghasilkan gitu, terutama di winter. Ini lokasinya di JLT atau Jumeirah Lake Towers. Jadi antara The Greens, di mana salah satu golf club di Dubai, dan sebelahnya itu ada Dubai Marina. Dan untuk apa namanya transportasinya juga sangat mudah. Ada metro station, ada bus, gitu. Nah, kita lihat ya, kira-kira akan seperti ini. Kalau dari balkoni, view-nya akan seperti ini. Ini view golf course-nya. Kemudian ini adalah konsep urban living in Dubai. Nah, konsep ini akan seperti ini apartemennya. Kemudian akan ada seperti telaga, tapi bukan telaga alami secara Dubai. Pasti kayak lake gitu ya, telaga biasa. Ini di sini konsep akan ada mall-nya, kemudian fasilitasnya hotel bintang 5, ada restoran, ada sky garden-nya, ada supermarket tentunya, dan ada grocery. Grocery itu apa? Supermarket. Nah, nanti akan ada arcade ya, di mana semua restoran di sini. Dan ini nanti akan ada, di sini ada 2 restoran makanan Indonesia. Ada Little Bali sama Cafe Betawi. Biasanya saya nongkrong di sini nih. Kemudian ini masih sama seperti ini, masih bicara mengenai fasilitas, akan ada yoga, gym, steam sauna untuk anak-anak bermain, untuk berolahraga, dan ada jogging. Yang joggingnya itu ini nanti enak, ada di dekat perairan sini. Dan biasanya saya di sini suka lihat burung banyak banget. Walaupun kota tapi ada naturalnya sedikit gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya dari pemandangan burung, bird eye view, akan seperti ini ya. Yang menghadap ke sini nanti akan ada dapat view lake atau view air. Kemudian yang sebelah sini untuk entrance akan ada view golf course. Kemudian ini nanti restorannya akan seperti ini. Ada bentuk seperti resort. Ini masih sama sih, konsepnya akan kira-kira seperti ini. Masih sama, entrance, sama sky garden, sama ini nanti ada juga water view. Ini dan ini kira-kira untuk view golf course view seperti ini. Ada villa di sini. Kemudian ini di sini cuma penjelasannya aja sih, nanti akan seperti apa ladies and gents spa facilities. Jadi akan ada sauna, spa. Tapi bagus ya untuk kolam renangnya, ada di rooftop. Nah, perfect lokasi ini. Ini 15 menit dari JBR, Jumeirah Beach Residence, di mana ada shopping arcade, di situ ada semuanya, pusat turis.
ke airport juga tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh maksudnya, sekitar 25 menit, 5 menit ke golf course, 10 menit ke Media City. Media City ini tempat atau area di mana semua perusahaan teknologi, perusahaan internet, dan lain-lain di sini. Jadi kalau untuk kita bicara sewa, akan ada potensi sewa itu bagus. Nah, ini apa ini namanya? Lobby, kira-kira akan seperti ini lobbynya. Ini untuk tipe studio, karena tipe studio sudah fully furnished, akan seperti ini. Nah, ini view-nya. Ada beberapa view yang ini apa hotel bintang 7 itu, Burj Al Arab. Nah, masih studio. Bagus sekali ya finishingnya ya. Ini tipe 1 kamar, tentunya lebih luas, ada meja makan, ada ruang tamu, dan ini untuk view untuk golf course-nya. Kalau golf course itu pasti ada kayak lake buatan gitu, jadi akan ada view-view air-air juga di sini. Masih 1 kamar. Nah, ini tipe 2 kamar seperti ini. Nah, jadi untuk proyek ini cuma ada studio, studio 1 kamar dan 2 kamar. Ada beberapa 3 kamar sih, cuma tidak tertera di sini. Dan itulah 3 proyek di Dubai yang menurut saya sangat unik dan bisa dipertimbangkan untuk investasi karena harga yang saya pilihkan di sini masih sangat affordable ya, sekitar mulai dari 450.000 dirham. Dan kalau untuk mata uang di sini itu nilai tukarnya terhadap dolar itu sudah fix. Jadi tidak ada pergantian, tidak ada perlu takut karena pergantian mata uang. Jadi akan tetap sama 1 dirham sekitar 1,3,6 Amerika dolar. Dan saya hampir lupa ini yang paling penting. Salah satu kenapa Dubai booming juga karena untuk investor yang investasi di Dubai, mereka akan mendapatkan keuntungan permanen residensi. Jadi ada pilihan nanti untuk residennya itu 10 tahun, dan kalau misalnya masih propertinya itu masih dimiliki, itu bisa di renew lagi, diperpanjang lagi setiap 10 tahun. Jadi keuntungannya dengan residensi itu ya orang bisa tinggal di sini, bisa membuka bisnis di sini, bisa buka bank gitu. Kemudian apa namanya? Dubai itu aman gitu. Jadi untuk saat ini sih banyak sekali orang-orang di Eropa bermigrasi ke Dubai dengan alasan pajak, bisnis, tidak ada pajak, tidak ada pajak penghasilan. Dan untuk saat ini tuh yang banyak sekali investor itu dari Ukraine dan dari Rusia, mereka ke Dubai. Jadi saya pikir itu ya, ini video permulaan untuk investasi dengan yang sangat affordable, dengan low entry, tapi saya pilihkan yang lokasinya bagus dan projectnya unik. Kemudian mungkin nanti untuk yang video kedua, saya akan pilihkan dengan yang luxury project. Nanti saya pilihkan kemungkinan akan di Business Bay yang sekarang lagi booming. Nanti ada juga ada kanal dekat dengan gedung tertinggi di dunia atau Burj Khalifa. Nanti saya akan pilihkan beberapa properti di situ. Dan kemudian yang untuk ketiga, nanti saya akan pilihkan villa di Dubai. Jadi saat ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada yang berminat, nanti saya cantumkan untuk nomor telepon saya, bisa WhatsApp di deskripsi sini.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.